Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mengenai ada 7 saham. Yang pertama ESA, kedua SMGR, ketiga INTP, keempat SMBR, kelima AMRT, keenam MLPL, dan ketujuh MPPA. Langsung saja ke saham pertama. Ada ESA yang hari ini ditutup naik 16,12% ke harga 360. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ESA hari ini diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal memang terlihat nih ESA membentuk descending triangle ya. Neckline-nya di 320 pas di breakout langsung rally. Nah, jadi kemana arahnya? ESA ke 400 tapi ada resisten minor di 380 karena naik turunnya ESA ini sekitar 20 poin dari support ke resisten. Ini dia akan kepentok resisten juga di 360. Tapi ya nggak usah pakailah resisten minornya ini. Nah, seperti ini aja lebih menarik ya. Karena ini terlihat juga ESA kan konsolidasi range-nya 340 sampai 380 dan 400. Atau jangan ditarik 400 dulu lah. Nah, ini aja ya 380. Jadi kemungkinan ESA seminggu ke depan dia retest 380 gagal turun lagi. Jadi ada area konsolidasi di range ini. Yang penting Bapak Ibu tahulah bagaimana strategi belinya dan tahu risk rewardnya. Kalau sekarang risk rewardnya itu 50-50. 50 naik ya nih 4% sampai 6% target profit dan cut loss-nya juga sekitar 4 sampai 6%. Bagusnya lagi kalau hari Senin ESA koreksi dulu ke mendekati 340 ini baru buy di area ini. Nah, kalau sudah buy area ini ya tinggal cut loss kalau ESA tutup di bawah 340. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi 3 sampai 320 juga ya silahkan. Misalnya belinya di 346. Nih, toleransinya dalam kan 10%. Kalau tertarik seperti itu bisa aja nih. Risk rewardnya juga sama, tapi belinya dekat-dekat support 340. Nah, risk rewardnya sama nih. Yang penting money manajemennya benar. Kalau misalnya 20% dari portofolio beli ESA, kalau cut loss 10% ya masih normal, masih wajar. Jadi seperti itu. Untuk ESA hari ini juga ESA volumenya sangat luar biasa ya tingginya. Jadi harusnya minggu depan masih lanjut uji resisten terdekat 380. Jadi seperti itu. Untuk ESA langsung saja ke saham kedua. Ada SMGR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,68% ke harga 8.775. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR baru aja breakout dari trend line downtrend-nya ya di 8.500. Ya wajar dia koreksi tapi koreksinya juga volumenya besar ya. Jadi ada peluang lah SMGR ini mungkin 1-2 candle lagi koreksi mungkin retest trend line downtrendnya ini atau daerah 8.400 atau nih ya 8.500 lah. Dia mungkin retest kalau bertahan baru rebound lagi. Karena potensi besar SMGR ini ya baru potensi belum pasti ya. Nih double bottom neckline-nya 9.500. Kalau di breakout target profit atau target kenaikan 11.000. Jadi menarik ya. Potensi upside misalnya beli dari harga sekarang aja 26% ya mungkin sampai akhir tahun ditargetkan ya. Ya kalau dapat ya 2 bulan ke depan ya sangat tinggi ya. Jadi seperti itu. Dan cut loss saja kalau SMGR ini turun dari 8.500 nih, sekitar 5%. Dan alangkah bagusnya kalau satu candle lagi dia koreksi dekat-dekat support ini ya baru spekulasi buy di bawah. Jadi seperti itu ya. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross sangat tajam, bar chart di atasnya juga makin tinggi. Jadi SMGR mungkin satu candle koreksi 1-2 candle lah, maksimal 2 candle. Habis itu potensi tetap rebound. Seminggu ke depan itu terdekat potensi besar bisa uji 9.200 dan kalau bisa naik sampai 9.500 itu sangat bagus untuk SMGR. Nah, dia harus naik 8%. Ya mungkin aja
ya. Jadi seperti itu. Untuk SMGR langsung saja ke saham ketiga, ada INTP yang di hari ini ditutup terkoreksi 1,3% ke harga 11.350. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INTP sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INTP juga bagus. Ini area base-nya ya. Nah, jadi kalaupun mau beli INTP, kalau misalnya satu candle lagi koreksi ya nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 11.000. Kalau beli dari harga sekarang ini, nah cukup dalam. Cut loss-nya 5%. Target profitnya terdekat 12.000. 6% dan 12.500 nih, menarik. Jadi menarik juga untuk INTP diperhatikan minggu depan ya. Nah, bagusnya lagi kalau INTP koreksi satu atau dua candle. Satu candle aja koreksi kalau sudah mendekati 11.000. Kalau saya spekulasi buy, tapi ini disclaimer on, dan cut loss kalau dia tutup di bawah 11.000. Kalau dilihat juga INTP kan sudah membentuk lower high sebelumnya, nih higher high. Apakah ini higher high? Dan ya mungkin buat lower high terus naik lagi, atau bisa langsung lanjut ya ke atas. Jadi seperti itu. Apakah ini juga dia bergerak? Ini web 2. Nah, ini web 3-nya. Kalau secara teori itu minimal ya, web 3 itu sama atau lebih tinggi dari web 1. Jadi kalau dia web 1 ke 12.500. Jadi menarik untuk INTP diperhatikan minggu depan. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham keempat. Ada SMBR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 830. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Tapi seminggu ini terlihat memang asing masih akumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMBR bagus dan potensi arah juga uptrend karena SMBR sudah breakout dari EMA 200-nya, garis merah ini, dan juga breakout dari neckline 800. Jadi ini menarik untuk SMBR tadi harusnya ya, tapi saya juga nggak memperhatikan SMBR ini. Kalau Bapak Ibu tadi dapat di 815, 810 itu menarik, dan semoga aja dikasih lagi koreksi besok ya. Kalau besok dia mendekati 800, coba aja spekulasi buy. Tinggal cut loss kalau tutup di bawah 800 dan target profit 900 sampai 1000. Karena ini terindikasi sudah membuat rounding bottom. Tinggal 2-3 candle lagi, kalau bertahan di atas 800 ya udah tinggal nunggu rally aja ke atas. Jadi seperti itu. Untuk SMBR target kenaikan ya bisa sampai 1000, bahkan lebih nih. Nah, kan bahkan bisa sampai 1080. Jadi seperti itu. Untuk SMBR langsung saja ke saham kelima. Ada AMRT yang di hari ini ditutup naik 1,6% ke harga 1.265. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AMRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMRT bagus, dia ini membentuk candle bullish engulfing ya, dan tutupannya hari ini juga bagus. Kalau ditarik support dan resisten, resistennya ya di sekitaran 1.200, dan resisten selanjutnya itu ada di sekitaran 1.300. Naik turunnya ini sekitar 100 poin ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagaimana strateginya untuk jangan situ ya, sini aja 1.260 nih bisa jadi resisten. Nah, bagusnya lagi kalau AMRT ini minggu depan bisa tutup minimal di atas 1.265. Ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Kalau dilihat secara tren yang lebih panjang, ini kan AMRT masih konsolidasi. Range-nya cukup lebar ya, 1.200 sampai 1.440 setelah dia naik tinggi. Jadi ya karakternya seperti itu. Nih juga lihat kan, dia range-nya cukup lebar. Jadi ini menarik untuk AMRT. Ada potensi untuk mengarah ke arah resisten 1.400 sampai 1.450 ya. Jadi seperti itu. Apakah bisa spekulasi buy? Udah ketinggalan, tunggu
tunggu koreksinya di atas atau dia turun lagi area 1200 ini bisa buy. Ya tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 1200. Kalau dilihat MACD-nya masih membentuk dead cross, garis biru dan merah juga masih lebar tapi mulai melandai. Volume belum kelihatan yang signifikan tapi ada potensi AMRT seminggu ke depan lanjut rebound. Jadi seperti itu untuk AMRT. Langsung saja ke saham ke-6 ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 2,1% ke harga 372. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL 2 hari koreksi volume kecil setelah dia rebound di tanggal 13 Oktober volume besar. Ini masih konsolidasi dan di area kritikalnya ya, 360 ini. Kalau MLPL minggu depan membuat low baru di bawah 360, udah cut loss saja. Kalau memang MLPL mau lanjut ke atas atau nggak ke bawah lagi, dia harus rebound dan minggu depan minimal tutup di 400. Jadi seperti itu untuk MLPL, dan ternyata ini nggak terjadi ya. Saya pikir dia membentuk wave 2, ternyata wave 2-nya dalam dan ya ini nggak valid, jadi bukan wave ini karena sudah turun dari harga terendah wave satunya, jadi batal wave-nya ini. Dan ini ada potensi untuk MLPL konsolidasi dan juga cukup lebar nih. Menarik kalau punya MLPL di harga support ini. Tinggal cut loss kalau MLPL tutupannya di bawah 360 dan target profit 400 terdekat. Kalau yang mau fast trade ya cari 3-5% aja. Kalau yang swing trade tapi resiko lebih tinggi ya 400 sampai 450. Jadi seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham terakhir ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi 3,81% ke harga 630. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MPPA masih didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA lagi berjuang, ini dia mulai konsolidasi. Yang penting MPPA itu nggak turun dari 600. Udah itu aja. Kalau mau coba spekulasi buy tadi harusnya pas dia mendekati 600 di 610, 615 buy. Kan lumayan profit 2-3% untuk scalping. Jadi minggu depan itu coba aja jaga-jaga lagi di 600 sampai 605 ini. Kalau dikasih ya buy, tinggal TP 2-3%. Udah nggak usah di hot lama-lama. Agak beresiko juga MPPA ya, kecuali MPPA sudah ada tanda-tanda kembali uptrend. Ini dia masih konsol setelah turun dalam, tapi kalau dilihat dari volume ini meningkat yang signifikan. Cuman kan nggak tahu nih mampu nggak dia lewat. Kalau mau titik aman pertama 700, tapi kalau mau lebih aman dan konfirmasi 800. Kalau MPPA sudah di atas 800 ya ada peluang untuk kembali up trend. Jadi seperti itu untuk MPPA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.